Awas kejutan. Bahrain datang dengan status juara, Indonesia harus siaga. Bola panas bakal bergulir di Jakarta. Timnas Indonesia yang lagi semangat-semangatnya bakal menghadapi ujian berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Duel seru antara Garuda kontra Bahrain ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025. Wah, siap-siap deh buat supporter yang bakal memenuhi stadion. Saat ini, posisi Indonesia di klasemen grup C bisa dibilang masih cukup sengit karena Garuda berada di peringkat ketiga bersama Bahrain, Arab Saudi, dan Cina yang semuanya mengoleksi 6 poin. Jadi, hasil laga ini bakal krusial banget. Kemenangan atas Bahrain jelas menjadi harga mati buat Indonesia agar tetap menjaga peluang ke Piala Dunia 2026. Nggak boleh kalah, guys. Era baru Garuda di tangan Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini punya pelatih baru yang gak main-main. Dia adalah Patrick Kluivert, legenda sepak bola yang pernah bersinar bareng Barcelona dan Ajax Amsterdam. Kluivert resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia pada 8 Januari 2025 dan dikontrak hingga 2027. Tentunya tugas berat menanti Kluivert untuk memoles Garuda menjadi tim yang kuat dan siap bersaing di level Asia. Tak cuma Kluivert, ia juga ditemani oleh staf pelatih top seperti Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Gerald Vandenburg yang bakal bantu meracik strategi dan taktik timnas. Tapi untuk laga perdana di bawah arahan Kluivert melawan Bahrain bakal jadi ujian pertama buat pelatih asal Belanda ini. Apakah Garuda bisa terbang tinggi dan mendekatkan Indonesia pada Piala Dunia 2026? Semua mata bakal tertuju pada laga ini. Bahrain datang dengan mental juara, jangan sampai diremehkan. Sebelum duel melawan Indonesia, Bahrain udah kasih sinyal kalau mereka bukan lawan main-main. Tim yang dijuluki The Reds ini baru saja jadi juara Piala Teluk 2024 setelah mengalahkan Oman dengan skor 2-1 di final. Kemenangan ini bukan cuma sekadar trofi, tapi juga memperlihatkan mental juara Bahrain yang bakal bikin Garuda kesulitan. Pelatih Bahrain, Helio Sousa, bahkan memuji timnya dengan kata-kata mereka dalam kurung pemain Bahrain adalah tim yang fantastis, mereka pantas juara. Bahrain emang gak hanya punya pemain-pemain keren seperti Ali Madan, Mahdi Humaidan, Walid Al-Hayyam, dan Mohamed Jassim Marhon, tetapi juga punya semangat juara yang luar biasa. Mereka tampil solid baik dalam permainan individu maupun kolektivitas tim. Jadi, buat Indonesia jangan sampai lengah, karena Bahrain sudah membuktikan mereka punya mentalitas juara yang gak bisa dipandang sebelah mata. Kemenangan Bahrain di Piala Teluk 2024 adalah drama panas di final-final Piala Teluk 2024 yang digelar di Stadion Internasional Doha itu benar-benar seru abis. Oman yang sempat percaya diri dibuat kewalahan oleh serangan-serangan Bahrain yang tanpa henti. Gol pertama datang dari kaki Ali Madan yang tampil gemilang sepanjang turnamen. Tentu saja Oman sempat membuat drama dengan gol balasan dari Mahdi Al-Humaidan. Tapi Bahrain gak mau kalah begitu aja. Mereka kembali unggul lewat gol Mohamed Jassim Marhon yang bikin stadion gempar dan Bahrain akhirnya jadi juara. Bahrain yang semula dianggap underdog malah jadi penguasa teluk. Siapa sangka Bahrain yang awalnya dianggap underdog malah keluar sebagai penguasa teluk? Mereka bukan hanya menang, tapi juga tampil beringas dan mengalahkan tim kuat seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mentalitas juara Bahrain sudah teruji dan mereka bakal jadi tim yang sulit untuk dikalahkan. Kemenangan ini jelas menjadi warning untuk tim-tim Asia, termasuk Indonesia. Jadi Garuda hati-hati ya. Helio Sousa bangga Bahrain berhak menjadi juara. Pelatih Bahrain, Helio Sousa nggak bisa sembunyiin rasa bangganya setelah kemenangan ini. Ini adalah hasil dari kerja keras tim. Mereka pantas mendapatkannya, katanya. Sousa pun menambahkan bahwa Bahrain bukan hanya bermain bagus, tetapi juga memperlihatkan semangat juang yang luar biasa. Gak heran kalau mereka akhirnya keluar sebagai juara. Bahrain rayakan trofi, tapi Indonesia jangan takut. Kemenangan Bahrain di Piala Teluk bukan cuma buat dirayain, tapi juga jadi alarm bagi tim Asia, termasuk Indonesia yang bakal berhadapan langsung dengan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan mental juara dan performa solid seperti ini, Bahrain jadi lawan yang patut diwaspadai. Namun, jangan khawatir. Indonesia punya kekuatan yang gak kalah besar.
Supporter yang selalu memberikan dukungan luar biasa bisa jadi senjata ampuh buat Garuda di GBK nanti. Apalagi Garuda punya kombinasi pemain muda berbakat dan senior berpengalaman yang siap ngasih perlawanan sengit. Penuh semangat, penuh energi, dan siap tempur. Strategi Garuda harus tepat, jangan sampai kecolongan. Bahrain mungkin punya mental juara, tapi Indonesia juga gak mau kalah. Patrick Kluivert dan tim pelatih harus banget mempersiapkan strategi yang tepat untuk menghadapi tim sekelas Bahrain. Gak bisa sembarangan. Indonesia harus tampil disiplin, kuat dalam bertahan, dan gak boleh ragu dalam menyerang. Keunggulan Garuda adalah atmosfer GBK yang bakal bikin Bahrain tertekan. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Bahrain, ini bakal jadi momen bersejarah. Sebuah bukti kalau Garuda bisa bersaing di level tertinggi Asia dan punya peluang besar ke Piala Dunia 2026. Semua mata bakal tertuju pada laga ini dan para pemain harus menjadikannya sebagai motivasi untuk tampil maksimal. Mampukah timnas Indonesia mengatasi tantangan berat ini dan menjaga asa menuju Piala Dunia 2026? Semua ada di tangan Garuda. Dengan dukungan penuh dari supporter di seluruh Indonesia, Garuda bakal terbang lebih tinggi dan siap menaklukkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia. Jangan ragu Garuda. Lihatlah para supporter yang siap mendukungmu. Ini adalah momen emas buat Indonesia. Dari Liga Kosovo ke Timnas Indonesia, Cirus Margono punya misi besar. Cirus Margono, kiper muda berbakat yang kini bermain di Liga Kosovo, baru saja jadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena dia baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Siapa sih Cirus Margono? Yuk, simak ceritanya. Dari kiper biasa ke WNI, ini kisah perjalanan Cirus Margono, guys. Mungkin banyak yang belum familiar dengan nama Cirus Margono, apalagi kalau belum ngikutin perjalanan karirnya di Eropa. Tapi sekarang setelah resmi jadi WNI, namanya langsung jadi bahan pembicaraan. Kiper berusia 23 tahun ini sebelumnya memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Indonesia dan baru aja memutuskan untuk memilih Indonesia pada Kamis 21 Maret 2024. Itu artinya dia sudah resmi jadi bagian dari keluarga besar Indonesia. Yang unik, proses peralihan kewarganegaraan Cirus nggak melalui jalur naturalisasi seperti yang biasa dilakukan pemain asing. Alih-alih dia melalui proses yang disebut Surat Keterangan Keimigrasian dalam kurung SKIM yang sesuai dengan PP No 21 Pasal 3A dan Permenkumham No 13 Tahun 2023. Mungkin proses ini mirip dengan yang dialami oleh Elkan Bagot yang juga nggak melalui naturalisasi tapi tetap jadi bagian dari Timnas Indonesia. Perjalanan Cirus yang tak kalah menarik selama berkarier di Eropa, bagaimana ceritanya? Sebelum merapat ke Timnas Indonesia, Cirus Margono memulai karier profesionalnya di Eropa, tepatnya di klub Yunani Panathinaikos B. Di sana dia mengumpulkan 17 penampilan bersama tim tersebut meskipun belum sempat dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Namun pada Januari 2025, karier Cirus pun melangkah lebih jauh. Dia pindah ke KF Duka Gini yang bermain di Liga Kosovo, sebuah liga yang mungkin belum terlalu dikenal banyak orang, tapi menawarkan kesempatan bagi pemain muda untuk berkembang. Di Duka Gini, Cirus mendapat kontrak jangka pendek sampai Juni 2025. Kalau penampilannya konsisten dan terus berkembang, ada kemungkinan kontraknya akan diperpanjang. Debutnya di Liga Kosovo langsung mencuri perhatian. Meskipun timnya kalah 1-2 dari FC Balkani, Cirus tampil brilian dengan melakukan 11 penyelamatan. Bahkan di pertandingan berikutnya melawan FC Drita di FA Cup Kosovo, meski timnya kalah lewat adu penalti, Cirus tetap jadi andalan yang gak tergantikan di bawah mistar gawang. Cirus Margono tampil gemilang di Liga Kosovo. Pada Sabtu, 15 Februari 2025, Cirus kembali mencatatkan kemenangan perdana bersama KF Duka Gini dengan mengalahkan Suharka 2 hingga 1. Meski kebobolan 1 gol, penampilan solidnya di gawang membantu timnya meraih kemenangan pertama mereka bersama Cirus. Ini tentu jadi modal bagus buat kiper keturunan Indonesia ini, apalagi di level internasional. Cirus bukan hanya sekadar tampil bagus di laga-laga klub, tapi dia juga memperlihatkan potensi besar untuk bermain di level yang lebih tinggi seperti Timnas Indonesia.
Dengan penampilan gemilangnya di Eropa, banyak yang merasa bahwa dia layak dipanggil untuk jadi pelapis bagi Maarten Paes di gawang timnas Indonesia. Soalnya Paes sudah tampil cukup solid dan jadi andalan di 6 laga terakhir timnas Indonesia. Tapi tentu saja mengingat betapa seringnya Paes dimainkan, risiko cedera bisa saja terjadi dan disinilah peran Cyrus bisa sangat dibutuhkan. Apakah Cyrus Margono bakal dipanggil ke timnas Indonesia? Penantian banyak orang pun berlanjut terutama soal apakah Cyrus Margono akan dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Sampai saat ini belum ada kabar resmi terkait hal ini. Tapi melihat penampilan impresifnya di Liga Kosovo, nggak menutup kemungkinan kalau Cyrus akan dipanggil untuk ikut memperkuat timnas di masa depan. Tentu saja, Kluivert pasti mempertimbangkan kehadiran kiper muda yang sedang naik daun ini untuk mengisi posisi cadangan Maarten Paes. Selain itu, perlu diingat bahwa kiper lain seperti Hernando Ari yang kini bermain di Persebaya Surabaya penampilannya sedang kurang konsisten di Liga 1. Ini membuka peluang lebih besar bagi Cyrus Margono untuk tampil di level internasional bersama timnas Indonesia. Laga krusial menanti timnas Indonesia. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia bakal menjalani 2 laga krusial di bulan Maret 2025 yang menjadi bagian dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga-laga ini akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk terus menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan adanya opsi kiper muda berbakat seperti Cyrus, timnas Indonesia bisa lebih tenang dalam menjaga gawang mereka baik di posisi starter maupun cadangan. Jadi, apakah Cyrus Margono bakal dipanggil ke timnas Indonesia? Semua orang menunggu kabar baik itu. Terlepas dari keputusan pelatih, kita semua pasti berharap agar kiper muda ini bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi maksimal buat timnas Indonesia. Karena siapa tahu dengan adanya darah Indonesia dalam dirinya, Cyrus Margono bisa jadi kunci baru untuk membawa timnas Indonesia meraih sukses di kancah internasional. Satu hal yang pasti, Cyrus siap untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Jairo Riedewald diambang gabung Garuda. Proses naturalisasi mulai memasuki fase kritis. Timnas Indonesia makin panas dengan kabar terbaru soal pemain-pemain keturunan yang sedang diincar untuk memperkuat Garuda. Salah satu yang lagi jadi sorotan besar adalah Jairo Riedewald, gelandang tangguh asal Belanda yang kini bermain di klub Royal Antwerp. Kabar terbaru yang beredar menyebutkan kalau proses naturalisasi Jairo Riedewald semakin mendekati titik terang. Bahkan Jairo bisa saja segera mengenakan jersei timnas Indonesia dalam waktu dekat. PSSI bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo tengah menggenjot proses naturalisasi ini agar si gelandang bertahan bisa segera memperkuat timnas Indonesia, terutama di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata. Penasaran? Yuk, simak terus kisah Jairo dan perjalanan naturalisasinya. Bung Ropan bocorkan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Siapa sih yang nggak tahu Bung Ropan? Dia adalah salah satu pengamat sepak bola nasional yang cukup dekat dengan PSSI dan sudah lama mengikuti pergerakan timnas Indonesia. Kali ini, dia memberikan bocoran menarik soal kabar naturalisasi Jairo Riedewald yang sudah lama dinanti-nanti. Melalui kanal YouTube Sport TV Indonesia, Bung Ropan mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald sudah berjalan meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diselesaikan. Menurut Bung Ropan, dokumen-dokumen penting untuk naturalisasi Jairo masih dalam proses dan itu jadi salah satu faktor kenapa sampai sekarang dia belum bisa disumpah sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Info terakhir dalam kurung dokumen belum lengkap katanya, makanya Menpora belum bisa dapatkan surat dari PSSI ke Menpora, ujar Bung Ropan. Meski begitu, dia tetap optimis kalau semua urusan bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Maret ini sudah dekat, harus pendaftaran 30 hari nama-nama harus sudah masuk, tetapi saya rasa itu bisa dikebut lanjutnya. Jairo Riedewald di bawah pengawasan Menpora dan PSSI. Kabar soal Jairo Riedewald bukan hal baru. Sejak awal Patrick Kluivert diangkat sebagai pelatih timnas Indonesia, dia sudah menyebutkan nama Jairo sebagai salah satu kandidat pemain yang akan dinaturalisasi. Bahkan Menpora Dito Aryo Tejo pun sudah menyatakan bahwa pihaknya fokus untuk mengurus proses naturalisasi oleh Romeni dan Jairo Riedewald. Kita fokus oleh Romeni dan Jairo Riedewald dan mencari satu opsi lagi, ujar Menpora Dito di Instagramnya.
Namun meskipun semuanya terlihat seperti sudah di jalur yang benar, ada satu kendala besar, yaitu kelengkapan dokumen yang masih jadi penghalang terakhir. Bung Ropan menjelaskan kalau pekan depan, sekitar minggu-minggu ini, menjadi waktu yang sangat krusial untuk menyelesaikan urusan administrasi Jairo. Minggu ini sampai minggu depan penentuan untuk seorang Jairo dalam kurung Riedewald itu, ujar Bung Ropan. Jairo Riedewald di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih 50 hingga 50. Jadi apakah Jairo Riedewald bisa segera gabung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Menurut Bung Ropan, itu masih 50 hingga 50. Pasalnya, meskipun dokumen yang dibutuhkan hampir lengkap, Menpora masih menunggu surat dari PSSI. Jadi, meskipun Jairo sudah melengkapi segala persyaratan, proses administratif ini masih membutuhkan waktu dan ketelitian lebih lanjut. Tapi katanya info terakhir dia sudah melengkapi, tapi Menpora kan masih menunggu surat dari PSSI dalam kurung masih 50 hingga 50, lanjut Bung Ropan. Dengan waktu yang semakin mepet, besar kemungkinan Jairo tidak bisa tampil di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang, terutama untuk laga penting lawan Australia. Alternatif jika Jairo gagal gabung, Ivar Jenner dan Tom Haye siap tampil. Meskipun Jairo Riedewald menjadi sosok yang dinantikan banyak orang, Bung Ropan juga mengingatkan kalau timnas Indonesia masih punya pilihan di lini tengah jika sang pemain gagal gabung dalam waktu dekat. Ivar Jenner dan Tom Haye, dua gelandang muda yang sudah cukup menunjukkan kualitas mereka di klub, masing-masing bakal diandalkan untuk mengisi peran tersebut. Makanya saya bilang kalau dalam kurung Jairo Riedewald ini dia tidak tersedia, tidak ada di tim lawan Australia, Tom Haye akan bekerja keras di lini tengah termasuk Ivar Jenner, tegas Bung Ropan. Jadi, meskipun ada potensi kehilangan Jairo, Indonesia tetap punya opsi lain yang gak kalah kuat. Jairo Riedewald, pemain yang ditunggu timnas Indonesia. Jairo Riedewald memang jadi salah satu pemain keturunan yang paling dinanti-nanti untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sebagai gelandang bertahan yang tangguh, dia sudah punya pengalaman bermain di level tinggi bersama Royal Antwerp di Liga Belgia. Keberadaannya di lini tengah timnas Indonesia tentu bisa menambah kedalaman skuad yang semakin bersaing. Jika Jairo akhirnya bisa resmi jadi WNI dan bergabung dengan timnas Indonesia, maka ini bakal jadi tambahan kekuatan yang luar biasa buat Garuda. Apalagi dengan pemilihan pelatih yang tepat dan banyaknya pemain diaspora yang bergabung, timnas Indonesia kini makin kuat dan penuh harapan. Kapan Jairo bisa main? Semua terbuka. Proses naturalisasi Jairo Riedewald memang masih dalam tahap akhir, tapi kesempatan dia untuk bergabung dengan timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Semuanya tergantung pada proses administrasi dan kelengkapan dokumen yang sedang diurus oleh PSSI dan Menpora. Jika semua berjalan lancar, Jairo bisa segera memperkuat timnas Indonesia di ajang-ajang besar yang ada di depan mata, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, sampai saat itu tiba, kita sebagai supporter harus terus mendukung proses ini dan menunggu kabar baik tentang Jairo. Siapa tahu dengan tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas, timnas Indonesia bisa melangkah lebih jauh dan mengejutkan dunia.